Yes. Oh, you speak Indonesian right now? Oh yeah. Speak French too. So, Mr. Kitabi back. Oh yeah. Nice to meet you. Thank you. Alex Pastor. Thank you. Hi, sir. Jordi. Saya Marci. Apa stay di sini ya? Kalau maju-maju. Fisioterapis. Timnas Indonesia selangkah lagi menuju Piala Dunia. Jakarta, riuh rendah suara dukungan untuk tim nasional Indonesia kini mencapai titik puncaknya. Dari warung kopi di kampung kecil hingga kafe mewah di tengah kota, dari obrolan supir ojek online sampai rapat serius di kantor-kantor pemerintahan, satu topik sama-sama jadi bahan bahasan. Garuda tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Satu langkah, satu kemenangan, satu malam bersejarah yang mungkin akan mengubah arah perjalanan sepak bola Indonesia selamanya. Tidak ada yang pernah membayangkan, apalagi di awal dekade 2020-an, bahwa Indonesia bisa benar-benar sampai sejauh ini. Bertahun-tahun lamanya publik hanya bisa menghela napas setiap kali kualifikasi Piala Dunia bergulir. Kadang bukan hanya gagal lolos, tapi bahkan belum sempat mencetak kemenangan berarti, sudah dipastikan tersingkir. Lalu datanglah era baru di bawah kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, dibarengi keputusan kontroversial tapi brilian, mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih, serta menggenjot naturalisasi pemain keturunan. Kini, semua strategi itu membuahkan hasil nyata. Supporter di media sosial ramai-ramai membuat tagar Garuda mendunia. Sebagian serius, sebagian penuh humor. Ada yang menulis, kalau Indonesia lolos Piala Dunia, saya janji nikah tahun ini juga, padahal pacar saja belum punya. Ada pula yang berseloroh, ayo cepat lolos, biar pas kita tanding lawan Brasil, Neymar bisa ngerasain diganjal sama bek lokal yang dulu sering ngurus sawah. Humor-humor seperti ini justru menjadi penanda bahwa publik mulai benar-benar percaya. Kalau dulu topik Piala Dunia hanya jadi bahan olok-olok, kini mulai jadi bahan rencana nyata. Di lapangan, timnas Indonesia memang tampil luar biasa. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Ian Maatsen, Michel Bakker, hingga Joel Piroe, yang dulunya hanya bisa ditonton di layar kaca Liga-Liga Eropa, kini mengenakan jersey merah kebanggaan. Penonton kadang sampai tidak percaya, ini beneran timnas Indonesia, atau saya lagi nonton Eredivisie campur Liga 1 ya? Kelakar itu kerap muncul, apalagi saat para pemain naturalisasi itu berpadu apik dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho. Patrick Kluivert, sang pelatih, juga tak bisa lepas dari sorotan. Ia memang bukan tipikal pelatih yang banyak gaya di pinggir lapangan. Tapi jangan salah, gaya dingin Eropanya itu sering membuat wartawan salah paham. Suatu kali, ketika Indonesia menang besar, Kluivert hanya tersenyum tipis. Wartawan bertanya, "Coach, kenapa tidak selebrasi heboh?" Dengan santai ia jawab, "Kalau saya selebrasi terlalu heboh, nanti saya dibilang lebih semangat dari supporter. Saya simpan energi untuk laga berikutnya." Jawaban yang entah serius atau bercanda itu membuat semua orang tertawa. Sementara itu, Erick Thohir terus menjadi garda terdepan dalam mendukung langkah timnas. Ia kerap hadir langsung di stadion, duduk di tribun VIP, sesekali berdiri memberi instruksi dengan ekspresi khas, tegas, fokus, tapi juga penuh semangat. "Saya bukan pelatih, tapi saya selalu ingin memastikan tim ini merasa didukung. Lolos Piala Dunia bukan sekadar target sepak bola, ini target bangsa," ucap Erick dalam salah satu wawancara. Pernyataannya membuat banyak orang merinding, meski tak sedikit yang menambahkan komentar kocak. "Bang, jangan lupa juga target bonus pemainnya jangan cuma kaos dan medali, kasih yang nyata." Menariknya, atmosfer menjelang partai penentuan ini tidak hanya penuh ketegangan, tetapi juga penuh kreativitas dari supporter. Di media sosial, muncul poster-poster editan yang viral. Ada yang menempelkan wajah para pemain Indonesia di tubuh superhero Marvel. Ada yang menggambarkan Garuda menendang bola api langsung ke gawang Brasil. Ada juga yang bikin parodi poster film dengan judul Fast and Garuda, Road to World Cup. Semua itu jadi hiburan tersendiri di tengah deg-degan menanti laga penting. Di sisi lain, lawan-lawan Indonesia di kualifikasi mulai benar-benar menghitung Garuda sebagai ancaman. Jika dulu tim Asia Timur atau Timur Tengah selalu menganggap Indonesia hanya penggembira,
Kini mereka datang dengan persiapan serius. Indonesia sekarang berbeda, bukan hanya semangat, tapi juga punya pemain kelas Eropa, kata seorang analis sepak bola dari Jepang. Pernyataan itu kemudian disebarkan media sosial Indonesia dengan tambahan komentar jahil. Akhirnya kita diakui, bro. Dulu dianggap gampang, sekarang bikin lawan deg-degan. Di warung kopi, suasana mendukung timnas makin terasa. Obrolan politik atau harga cabai sering kalah oleh topik siapa yang pantas jadi starter di lini depan. Ada bapak-bapak yang dengan penuh semangat menjelaskan formasi 4-3-3 sambil menggambar di tisu. Padahal anaknya yang ikut nongkrong bingung. Pak, itu gambar apa? Kenapa kayak denah rumah? Humor kecil seperti ini justru menunjukkan bahwa sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jelang laga penentuan, hype makin gila. Tiket pertandingan habis dalam hitungan jam. Supporter rela antre sejak subuh. Bahkan ada yang tidur di depan loket stadion. Ini lebih susah dari antre beli tiket konser K-pop. Celetuk seorang mahasiswa yang akhirnya gagal dapat tiket. Di Twitter, ada yang menulis, kalau tidak bisa masuk stadion, nobar di rumah pun jadi, asal tetangga tidak protes kalau kita teriak jam 2 pagi. Media internasional juga ikut memberi sorotan. The Guardian menulis artikel berjudul, Indonesia, A Sleeping Giant Awakens. ESPN menyebut timnas Indonesia sebagai tim paling menarik di Asia karena kombinasi unik pemain diaspora dan talenta lokal. Bahkan media Belanda, yang dulu sering meremehkan sepak bola Asia Tenggara, kini menulis dengan bangga tentang anak-anak Belanda yang membela tanah leluhurnya. Namun di tengah euforia itu, tetap ada suara-suara lucu khas netizen Indonesia. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia, jangan-jangan cuti nasional ya, tulis seorang pengguna Facebook, lalu dibalas dengan komentar lain. Setuju, kalau Indonesia menang di Piala Dunia, cuti sebulan penuh aja sekalian. Candaan ini tentu tidak mungkin jadi kenyataan, tapi menggambarkan betapa besarnya antusiasme publik. Patrick Kluivert sendiri mencoba tetap tenang. Kami harus fokus. Kami sudah dekat, tapi belum selesai. Selangkah lagi, dan kami akan bekerja keras, katanya dengan serius. Namun saat ditanya apa yang ia inginkan jika benar-benar membawa Indonesia ke Piala Dunia, ia tersenyum. Mungkin saya akan minta sate kambing setiap hari. Saya suka sekali sate di sini. Jawaban itu langsung jadi bahan berita ringan di berbagai portal online. Satu langkah terakhir ini memang terasa berat, tapi justru disitulah keindahannya. Sepak bola selalu menghadirkan drama. Jika akhirnya Indonesia benar-benar lolos, mungkin jalanan akan macet bukan karena demo atau banjir, tapi karena jutaan orang turun ke jalan merayakan. Bayangkan saja, dari Sabang sampai Merauke, orang-orang bernyanyi, meniup trompet, bahkan mungkin kucing dan ayam tetangga ikut bingung kenapa malam-malam suasana heboh seperti tahun baru. Inilah saatnya. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa kerja keras, strategi berani, dan doa seluruh bangsa bisa membuat mimpi lama mendekati kenyataan. Selangkah lagi menuju Piala Dunia, Garuda siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Dan kalau nanti benar-benar terbang sampai ke Amerika, Kanada, dan Meksiko tahun 2026, jangan kaget kalau banyak orang mendadak mengaku punya darah Belanda hanya supaya bisa ikut mendukung lebih dekat.